Yo yo yo, kalian yang bilang penjajahan Jepang itu kejam, tapi bokep Jepang jalan terus, bangsat juga kalian. Ya salam. Kita lanjutin lagi pembahasan kita tentang negara Palestina. Kalau yang belum lihat part 1 dan 2, silakan dilihat dulu. Untuk linknya admin taruh di deskripsi ya, supaya Anda ngerti dan paham apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kali ini admin akan membahas kondisi yang terjadi di wilayah Palestina yang satu lagi, alias wilayah Gaza. Sebuah wilayah di Palestina, sebuah wilayah yang berpenduduk 1,8 juta. Dari video kita sebelumnya, di part 2, kita sudah membahas kalau di tahun 2005, Perdana Menteri Israel Netanyahu memindahkan semua warga Yahudi yang ada di Gaza menuju pemukiman Yahudi di tepi barat. Itu menandakan bahwa seluruh Gaza sekarang sudah tidak ada lagi warga Yahudi di sana. Israel pun mulai melakukan operasi dengan benar-benar memblokade semua akses keluar masuk dari Gaza untuk warga Palestina. Pada tahun 2006, muncul gerakan Islam yang bernama Hamas dan berubah menjadi partai politik di negara Palestina. Pada pemilu Palestina di tahun 2006, Hamas berhasil mendapatkan 76 kursi dari 132 kursi parlemen Palestina. Ini membuat Hamas menjadi partai penguasa menggantikan Fatah, partai yang didirikan oleh Yasser Arafat dan biasanya menjadi partai penguasa di Palestina. Tetapi hasil pemilihan tersebut ditolak oleh Israel dan negara-negara lainnya, kecuali negara Muslim yang memilih tidak berkomentar. Hamas ditolak karena mereka tidak mau mengakui perjanjian Oslo, di mana perjanjian Oslo itu sudah kita jelaskan juga di video part 2. Perjanjian Oslo berisi tentang pembagian wilayah Palestina menjadi 3 zona. Hamas juga mengutuk keras segala tindakan Israel yang membuat zona C di tepi barat Palestina dan meminta Israel untuk mengembalikan seluruh wilayah zona C kepada Palestina. Tentu saja permintaan Hamas tersebut ditolak mentah-mentah oleh Israel. Kantor pusat dan basis kekuatan Hamas adalah di wilayah Gaza, sehingga Israel langsung mengisolasi seluruh wilayah Gaza secara besar-besaran. Segala bentuk bantuan untuk pemerintah Palestina juga di-stop oleh Israel. Begitu juga dengan Amerika yang juga ikut langsung menyetop bantuan untuk negara Palestina. Ini bantuan untuk pemerintahnya ya, bukan untuk penduduknya. Kalau yang untuk penduduk tetap ada bantuan. Hamas juga tidak cocok dengan Fatah yang mereka anggap sebagai antek-antek dari Zionis Israel. Kondisi tersebut membuat Hamas hanya memegang kendali di wilayah Gaza. Sedangkan Fatah yang diakui Israel menjadi penguasa tepi barat Palestina. Mahmud Abbas dari partai Fatah pun terpilih menjadi presiden Palestina, menggantikan Yasser Arafat. Tetapi Hamas tidak mengakui hal tersebut. Hamas pun tetap memegang kontrol full untuk wilayah Gaza. Ini membuat Palestina pun terpecah menjadi 2 wilayah yang benar-benar dikontrol oleh pemerintahan dengan ideologi yang berbeda. Hamas pun mulai melakukan perlawanan dengan menggunakan militer terhadap Israel yang mengontrol Gaza. Hamas pun melakukan serangan dengan roket ke sejumlah wilayah Israel. Serangan roket Hamas menargetkan kota-kota penting di Israel seperti Yerusalem, Tel Aviv, dan Haifa. Tetapi Israel bergerak cepat dengan berhasil membuat sistem pertahanan baru yang mereka kasih nama Iron Dome. Iron Dome berhasil menangkal roket-roket yang ditembakkan oleh Hamas ke wilayah-wilayah Israel. Hamas pun mencoba cara lain, yaitu dengan membuat terowongan yang akan membuat Hamas bisa sampai ke wilayah Israel dan melakukan serangan langsung ke wilayah Israel. Sebagai konsekuensi dari segala tindakan
yang dilakukan oleh Hamas, seluruh perbatasan Gaza benar-benar ditutup dan dijaga super ketat oleh tentara Israel. Perbatasan yang ada di kota Rafah pun ditutup. Tetapi berkat Presiden Mesir Hosni Mubarak, perbatasan Rafah pun dibuka kembali pada tahun 2011, tetapi perbatasan tersebut harus tutup kembali di tahun 2013 setelah kudeta terhadap Presiden Hosni Mubarak terjadi di Mesir. Sehingga Gaza sekarang benar-benar sekali lagi terisolasi dan tidak mendapatkan suplai makanan, suplai apapun itu juga dari wilayah Mesir. Sedangkan perbatasan antara Gaza dan Israel sudah tentu lebih parah lagi, di mana Israel membuat buffer zone, zona penyangga yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Disinilah Razan Al-Nazar ditembak mati oleh tentara Israel saat dia lari menuju pagar perbatasan untuk menolong korban yang terluka. Siapa itu Razan Al-Nazar? Apakah ada yang tidak tahu? Wah, ini perempuan ini sangat terkenal nih di Timur Tengah nih. Dianggap martir dan memang menjadi sosok pahlawan bagi orang Palestina. المسعفة رزان النجار عمري 20 سنة. في الأول يوم كان بالنسبة لي أصعب يوم. تعرضت إلى 3 مرات اختناق بالغاز لطلق ناري في الظهر، ورفيقتي الممرضة إلى طلق ناري في اليد، والزميل برضو طلق صوت في الأذن. والحمد لله تم إسعافهم بشكل ميداني ورجعنا نكمل مسيرتنا، ما بعثناهم إلى المستشفيات، لا رجع. رزان النجار طلق متفجر مباشرة في الصدر، بالإضافة إلى زملاء التانيين طلق متفجر تنتف بينهم الطلق هذا، كل واحد أخذ شظيتين. رزان ما كانتش حاسة في المدخل بس لكن حست في المخرج، أشرت لنا على ظهرها، بعد هيك وقعت وربنا يرحمها. الحمد لله الله لطف وقدر، يعني كانت الرصاصة جاياني بس الحمد لله مشيت. وامبارح برضو تعرضت لغاز اجت فيني بس الحمد لله ساعة اغمى علي، بس شفت حالي بالاسعاف نزلت انجنيت، لانه انا جاي اكمل مشواري ومسيرتي، ما بدي اروح اتعالج، لا انا جاي اعالج مش اتعالج. بكل فخر وبكل اعتزاز انا حابة اكمل لاخر يوم. Hanya organisasi internasional yang diperbolehkan keluar masuk melalui gerbang perbatasan. Bandara Internasional Gaza pun sudah dihancurkan pada tahun 2011. Jalur laut pun sudah dijaga oleh Israel, di mana nelayan Palestina yang saat di perjanjian Oslo boleh mencari ikan sampai 20 mil, sekarang dikurangi hanya boleh sejauh 6 mil dari garis pantai. Sehingga akses masuk ke Gaza sekarang satu-satunya yang tersisa hanya melalui darat saja. Bagaimanakah kehidupan penduduk Gaza dan apa saja solusi yang dapat membantu kehidupan warga di sana? Akan kita lanjutkan di episode berikutnya, di mana video tersebut akan admin keluarkan saat channel ini sudah menyentuh 500 subscribe. Untuk itu, mohon dukungan teman-teman supaya admin tahu kalau kerjaan admin ini tidaklah sia-sia. Ya salam.